Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Handi. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Handi akan menyampaikan materi untuk IPS kelas 7 tentang permintaan dan penawaran. Seperti apa permintaan dan penawaran itu? Mari kita bahas bersama-sama anak-anak. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, Pak Handi minta kalian untuk berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Oke, langsung saja. Yang pertama tentang permintaan dan penawaran. Kepengertiannya dulu, kalian juga bisa buka buku paket kelas 7 IPS. Itu ada permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Ya, mungkin kalian sudah sering mengalami yang permintaan itu. Misal sedang minatnya banyak di Android, minta Android, minta beli motor, minta beli baju baru. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama adalah harga barang. Kalau harga barangnya terjangkau, jelas kan semakin banyak diminta. Kemudian pendapatan masyarakat. Saya kasih contoh pendapatan masyarakat ketika menjelang Lebaran itu biasanya pendapatan masyarakat sangat banyak sehingga permintaan terhadap suatu barang pun semakin banyak pula. Kemudian yang ketiga ada selera. Selera itu masing-masing ya, selera masyarakat, seleranya terhadap barang yang mereka minta. Kemudian ada kualitas barangnya. Kalau kualitas barangnya bagus, jelas akan semakin banyak diminta. Kemudian pengaruh harga barang lain. Kemudian ada juga jumlah penduduk. Dan yang terakhir adanya ramalan masa depan. Jadi misal barang itu harganya akan naik ramalannya, jadi banyak warga yang akan membelinya di hari ini dengan harapan kelak mereka akan mendapatkan untung. Oke, sekarang diperhatikan tentang hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa ketika harga suatu barang atau jasa mengalami penurunan, maka jumlah permintaan barang maupun jasa tersebut akan naik, dan sebaliknya ketika harga barang dan jasa meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan berkurang. Jadi misal tiba-tiba harga HP murah kayak gitu, nah pasti akan banyak yang meminta gitu, yang ingin membelinya itu. Ya. Saya lanjut lagi. Tadi saya kira sudah paham ya tentang hukumnya. Misal tiba-tiba harganya murah, pasti akan banyak yang meminta. Kemudian ada penawaran. Nah, pengertiannya adalah penawaran sejumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Kemudian diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah biaya produksinya. Jika biaya produksinya mahal, penawarannya pun akan mengikuti dengan harga ya biaya produksinya ya. Kemudian teknologi juga mempengaruhi penawaran itu harganya. Dan yang ketiga, harapan yang akan datang terhadap barang tersebut yang ditawarkan. Kemudian hukumnya, hukum penawaran. Yang pertama, peningkatan harga barang atau jasa akan menyebabkan penawaran terhadap barang jasa tersebut meningkat dan sebaliknya. Jadi kalau harganya sedang naik, biasanya penjual akan terus menawarkan barang-barang itu, baik melalui iklan, melalui poster, melalui pameran, dan lain-lain. Nah, ini contoh kurva penawarannya, bisa kalian lihat sendiri anak-anak. Mulai dari harga roti 500 itu penjual malah tidak menawarkan ini, tapi ketika harganya 3000, nah jumlah yang ditawarkan itu sampai 10, tawarkan terus ya. Jadi ini untuk penjual, jadi ketika ditawarkan terus biar laku. Nah, ini yang kurva permintaan itu bisa kalian lihat ini di sini, nanti kalian akan semakin jelas. Tadi sudah kurva penawaran, sekarang permintaannya. Jadi ketika harga barang itu mahal, yang meminta sedikit, yaitu 3000 harganya. Nah, 0 itu nggak ada yang meminta. Tapi ketika harganya 500, 10 yang meminta banyak sekali. Ketika harganya 1008, 500 tambah turun, malah yang minta tambah banyak ya. Mudah-mudahan kalian paham, kalian bisa amati fenomena permintaan dan penawaran ini di sekitar lingkungan kalian ya.
Itu aja dari Pak Handi. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan melalui WA Pak Handi ya, atau di kolom komentar. Terima kasih. Selamat pagi. Jangan lupa belajar, tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan.